Oke, jadi hari ini kita akan membahas tentang aplikasi cek plagiarisme ya, dan bagaimana kita menggunakan reference manager sebagai salah satu tools alat yang digunakan untuk membuat atau menyusun citasi dan daftar pustaka dalam penulisan karya ilmiah. Ya. Apa yang dimaksud dengan plagiarism detector dan reference manager kita akan jelaskan ya satu persatu. Jadi sebentar, kita lupa ya. Oke. Kita tahu bahwa dalam perkembangan sains ya, ilmu pengetahuan itu berkembang karena adanya publikasi, ya, karena adanya publikasi atau karya tulis yang dibukukan atau yang dituliskan dalam bentuk artikel jurnal, proceeding ataupun paten dan lain sebagainya, ya, yang memang itu menjadi apa namanya ya, keniscayaan lah ya dalam perkembangan ilmu pengetahuan ya, di mana semua produk-produk hasil ilmu pengetahuan itu bisa kita lihat dan bisa kita pelajari ya dari berbagai sumber referensi yang ada dalam bentuk tulisan ilmiah ya, baik secara offline ataupun online ya, dalam bentuk artikel yang terpublikasi atau dalam bentuk apa namanya jurnal-jurnal yang tercetak gitu ya, buku-buku yang tercetak itu bisa kita pelajari. Untuk itu maka dalam memproduksi karya ilmiah sumber pustaka itu menjadi salah satu bagian penting ya, sebagai salah satu faktor pendukung utama dalam penyusunan karya ilmiah. Menghargai dan menghormati hasil karya orang lain itu menjadi satu keharusan ya ketika kita menyusun karya ilmiah. Karena tidak mungkin karya ilmiah itu bisa disusun tanpa adanya sumber referensi atau sitasi dari orang lain. Ya, nggak mungkin kita buat tulisan kita sendiri. Kalau mungkin kalau kita bikin novel, oke lah, kita menuangkan semua pemikiran kita di dalam satu tulisan tanpa kita harus mensitasi tulisan orang lain. Tapi berbeda ketika kita menuliskan skripsi, menuliskan tesis, ya, disertasi ataupun menuliskan karya ilmiah yang lain tanpa adanya sumber referensi yang relevan atau yang mendukung terhadap penelitian kita. Sehingga saya katakan tadi satu keniscayaan suatu karya ilmiah itu bisa dituliskan tanpa adanya dukungan dari referensi atau teori-teori yang sudah ada. Nah, sekarang sering kita lihat dalam kondisi di lingkungan akademik ya, di kampus-kampus atau di universitas-universitas, banyak mahasiswa yang secara sengaja ataupun tidak sengaja dia mengambil atau mengutip sumber referensi tanpa mencantumkan atau mengikuti kode etik karya ilmiah dengan mencantumkan sumber citasinya dengan jelas. Ya. Jadi ketika dia mengutip satu kalimat, mengutip gambar, mengutip tabel, mengutip paragraf, data, ya, mengutip persamaan reaksi, mengutip struktur kimia dan lain sebagainya, tanpa disadari bahwa itu sebenarnya bukan
tulisan dia. Itu bukan diambil dari karya milik sendiri, tapi itu disitasi dari orang lain, ya. Sehingga dia harus mencantumkan sumber citasinya dengan jelas. Kadang hal ini suka dianggap tidak penting atau disepelekan, ya. Itu kan cuma mencantumkan gambar aja, masa gambar aja harus disitasi sih gitu. Orang lain juga udah tahu gambar. Nah, tapi gambar itu kadang-kadang juga punya hak cipta, ya, punya hak atas kekayaan intelektual. Apalagi kalau gambar itu merupakan suatu produk teknologi yang mungkin menjadi salah satu apa ya namanya ya temuan yang bisa dipatenkan, ya, sehingga itu harus diakui sebagai sumber kekayaan ilmu pengetahuan yang harus disitasi dengan baik, gitu ya. Nah, banyak mahasiswa yang ternyata dia tidak tahu cara mensitasi yang benar itu seperti apa, atau bagaimana sih prosedur mensitasi tulisan orang lain itu sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah. Nah, ini yang saya perlu tekankan, yang saya perlu jelaskan kepada kalian ketika kalian akan masuk ke tahapan akhir dalam studi di perguruan tinggi, ya, atau ketika Anda melakukan penelitian tugas akhir, di mana nanti tugas akhir itu harus dipublikasikan minimal dalam bentuk skripsi, gitu, karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi. Nah, ini rambu-rambunya harus dijelaskan. Ketika kita tidak memahami cara penulisan citasi yang benar, bisa jadi maka tulisan kita itu menjadi rawan plagiarisme, ya, atau kita dianggap mencuri ide orang lain tanpa sepengetahuan yang bersangkutan, gitu ya, atau mencuri data orang lain tanpa mencantumkan sumber referensi. Jadi tidak perlu ragu-ragu, ya, bagi siapapun masyarakat akademis termasuk mahasiswa, dosen, dan siapapun yang menyusun karya ilmiah, ya, atau karya tulis dalam bentuk laporan penelitian, skripsi, laporan PKL, atau laporan praktikum sekalipun, wajib menyebutkan sumber citasinya atau sumber rujukan. Dia menulis dari tulisan itu diperoleh dari mana, gitu ya, dan itu menjadi hal yang diwajibkan untuk dirujuk, ya. Hal ini harus dipahami sebagai salah satu bentuk kejujuran intelektual yang tidak akan menurunkan bobot karya tulis kita. Walaupun kita tuliskan sumber citasinya, justru kalau tidak kita tuliskan sumber citasinya, itu akan mengurangi bobot karya ilmiah kita, karena di situ tidak ada kode etik, tidak mematuhi kode etik penulisan karya ilmiah. Jadi justru dengan kita mencantumkan citasi dengan benar, maka kita memiliki apa namanya ya, sebagai akademisi itu ada yang namanya kejujuran intelektual. Ya, kalau karya orang lain itu kita citasi, ya kita berarti menghargai tulisan orang lain, kan gitu. Ya, sebutkanlah sumber rujukan yang kita citasi atau yang kita gunakan itu, ya, dengan jujur, sehingga akan terlihat jelas mana karya tulis kita yang merupakan ide sendiri, mana yang merupakan gagasan orang lain. Ya, disitulah nanti kita harus memulai apa namanya ya, belajar mencitasi atau belajar menulis karya ilmiah yang sesuai dengan rambu-rambu metodologi ilmiah. Ya, bagaimana kita bisa mencitasi tulisan orang lain? Kita bisa belajar dari beberapa artikel yang sudah ada, ya. Jadi apa sih definisi dari plagiarisme itu, ya? Memang tidak menurut peraturan pendidikan peraturan Menteri Pendidikan
nomor 17 tahun 2010 disebutkan ya, plagiat adalah perbuatan sengaja ataupun tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah ya, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumbernya secara tepat dan memadai. Jadi itulah istilah definisi dari plagiat ya. Baik perbuatan itu disengaja ataupun tidak ya, dalam memperoleh suatu nilai dari suatu karya ilmiah, misalnya Anda ingin lulus menjadi seorang sarjana dengan menuliskan skripsi, kemudian Anda mengutip tulisan dari orang lain atau dari pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tapi di dalam karya ilmiah itu tidak dicantumkan sumber citasinya dengan tepat dan memadai. Maka itu disebut sebagai tindakan plagiat. Jadi penting untuk diketahui ya, apa yang dimaksud dengan plagiat. Nah, plagiarisme ini ternyata dari sisi definisi bisa meluas ya. Karena tidak hanya sekedar mengutip tulisan orang lain, tapi juga plagiarisme itu memiliki ruang lingkup yang lebih luas. Tidak hanya sekedar mengutip kata atau kalimat orang lain tanpa menggunakan citasi tanda kutip atau menyebutkan sumber identitas sumber citasinya, tapi juga menggunakan gagasan, pandangan atau teori orang lain tanpa menyebutkan identitas sumber. Ya, misalnya kita mau meneliti tentang sesuatu yang dianggap itu adalah hal yang baru, tetapi ternyata orang lain sudah melakukan hal tersebut. Idenya itu sudah muncul dari penelitian yang sebelumnya sudah ada, gitu ya. Contohnya misalnya Anda ingin membuat apa ya, senyawa antibakteri misalnya dari apa namanya, ampas daun teh misalnya ya, kalau yang sudah digunakan itu apakah bisa dimanfaatkan sebagai sumber penghasil senyawa aktif misalnya. Nah, ternyata orang lain sudah mengerjakan itu. Ide itu sudah muncul dan sudah pernah ada yang meneliti. Lalu kita teliti lagi dengan menyebutkan itu adalah identitas ide kita sendiri. Padahal sebetulnya gagasan itu sudah pernah dikerjakan oleh orang lain gitu, atau pernah dipublikasikan oleh orang lain. Itu juga termasuk ke dalam plagiarisme. Jadi pencurian ide ya. Kemudian bisa juga menggunakan fakta ya dalam bentuk data, informasi. Ya, data itu kan bisa berupa data grafik, tabel, data apalagi ya, gambar misalnya, atau skema, atau apapun yang itu merupakan informasi penting yang tidak bersifat umum gitu ya. Kalau informasi yang bersifat umum itu kan contohnya apa ya? Misalnya misalnya jadwal keberangkatan kereta api misalnya, itu kan sebetulnya informasi itu sudah informasi umum, tidak perlu disitasi gitu ya. Ya, kalau kalimat yang contohnya seperti Presiden Republik Indonesia pertama adalah Insinyur Soekarno, itu tidak perlu disitasi, orang lain semua sudah tahu informasi yang sifatnya umum gitu ya. Jadi informasi yang tidak umum yang memang perlu dituliskan citasinya, itulah yang harus dicantumkan identitas sumber. Ya. Kemudian yang keempat, mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri. Jadi orang sudah menulis karya ilmiah terus diklaim itu adalah tulisan kita, padahal itu adalah tulisan orang lain. Nah, itu juga sama ya, termasuk ke dalam plagiarisme.
Atau yang kelima, kita melakukan parafrase atau mengambil intisari kalimat ya dengan mengubah kalimat orang lain ke dalam susunan kalimat kita sendiri ya tanpa mengubah idenya dan tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Misalnya kita mau bahas tentang definisi dari antioksidan. Antioksidan adalah suatu senyawa yang bisa menangkal radikal bebas dan memiliki kemampuan untuk mendonorkan elektron. Nah, itu misalnya teorinya sudah ada sebetulnya ya. Orang lain sudah menjelaskan hal tersebut, tapi kita membuat parafrase dengan kalimat kita sendiri. Padahal ide utamanya sebetulnya itu adalah teori yang sudah ada di kutipan orang lain. Nah, itu semua harus dicantumkan sumber citasinya atau identitas penulisnya ya. Siapa yang menjelaskan tentang teori tersebut? Kita harus cantumkan ya sebagai bentuk penghargaan atas karya tulis orang lain tersebut. Kemudian yang terakhir bisa juga ya kita menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan oleh pihak lain atau dipublikasikan oleh pihak lain, yang telah dipublikasikan oleh pihak lain, terus kita klaim bahwa itu tulisan kita, seolah-olah itu adalah karya kita sendiri. Padahal sudah pernah dipublikasikan tulisan itu oleh orang lain. Nah, itu kita mengakui bahwa tulisan itu adalah tulisan kita. Nah, itu juga sama, ya termasuk tindakan plagiarisme. Sudah jelas-jelas itu adalah karya tulis orang lain yang sudah dipublikasikan, lalu kita klaim itu sebagai tulisan kita. Itu sebagai tindakan plagiarisme juga ya. Jadi tidak hanya sekedar mencontek saja plagiarisme, tapi juga mengklaim karya orang lain sebagai karya ilmiah kita. Ya, itu termasuk tindakan plagiarisme. Nah, biasanya mahasiswa yang sering terjadi dalam kegiatan penulisan skripsi adalah di poin nomor 3, ya, menggunakan fakta, data, informasi milik orang lain tanpa menyebutkan identitas sumber, atau ya melakukan parafrase, ya, mengubah kalimat orang lain ke dalam tulisan kalimat sendiri tanpa menyebutkan identitas sumber. Nah, ini yang biasanya sering terjadi di dalam penulisan karya ilmiah mahasiswa, ya. Jadi tolong diperhatikan, ya. Sebenarnya itu juga termasuk bagian dari plagiarisme. Nah, tipe-tipe plagiarisme itu ada 4, ya. Yang pertama disebut sebagai plagiarisme kata demi kata. Plagiarisme kata demi kata. Word for word plagiarism. Jadi kalau plagiarisme yang pertama ini adalah penulis menuangkan kata-kata penulis lain yang persis sama, jadi dia mengcopy paste tulisan orang lain, masukin ke dalam skripsinya tanpa menyebutkan sumbernya. Nah, ini disebut sebagai plagiarisme kata demi kata atau word for word plagiarisme. Jadi harus hati-hati ketika kita mengutip kalimat-kalimat yang sifatnya itu adalah berupa kalimat faktual atau misalnya teori-teori yang sudah dipublikasikan oleh orang lain, sudah dituliskan oleh orang lain, kita harus cantumkan sumber citasinya. Ya, kalau kita mengutip kalimat-kalimat, biasanya sering nih terjadi mahasiswa, terutama dalam penulisan laporan PKL atau laporan skripsi, di bab 2-nya tinjauan pustakanya dia tidak mencantumkan sumber citasinya. Padahal itu adalah kalimat orang lain yang dia citasi, ya, kata demi kata. Kemudian yang kedua, plagiarisme atas sumber atau yang disebut sebagai plagiarism of source. Ya. Jadi dia menggunakan gagasan orang lain, ya, atau ide orang lain. Ya, misalnya tadi saya contohkan ya, kita ingin melakukan penelitian tentang aktivitas antioksidan dari ekstrak tanaman apa gitu ya. Nah, sebetulnya gagasan itu orang sudah lakukan, tapi kita mau melakukan dengan cara yang berbeda, misalnya entah sampelnya, entah metodenya, atau entah cara pendekatan apa namanya itu
prosedur ininya gitu ya. Ada novelty-nya di situ, tapi kita tidak mencantumkan bahwa ide itu sebetulnya datang dari penelitian orang lain yang sebelumnya sudah dilakukan. Nah, ini termasuk ke dalam plagiarisme atas sumber ya, atau plagiarism of source, di mana ide orang lain yang menjadi inspirasi kita itu tidak dijadikan sebagai dasar untuk kenapa saya mengangkat topik tersebut. Nah, harusnya ada tuh ya penelitian ini misalnya dilakukan oleh si A, terus kemudian bedanya dengan penelitian saya ini apa misalnya. Itu kadang itu harus dituliskan ya sumber citasi. Yang ketiga ada yang disebut plagiarisme kepengarangan atau plagiarism of authorship. Kalau plagiarism of authorship itu sebetulnya yang menulis orang lain, kita klaim sebagai karya tulis kita sendiri. Ya. Jadi penulis mengakui sebagai pengarang dari karya tulis orang lain. Ya, padahal yang menulis orang lain itu dia klaim sebagai tulisan dia. Gitu ya. Nah, ini harus hati-hati juga ya. Ada satu kasus ya di fakultas lain mungkin ya. Jadi dia menulis skripsi, kemudian setelah disidangkan, pada saat mau disidangkan, baru ketahuan gitu ya. Setelah disidangkan ini ya, itu terjadi di salah satu universitas besar juga ya pada saat itu, sampai pembimbingnya itu ikut diskors juga ya. Setelah dicek ya menggunakan Turnitin plagiarism checker, ternyata tulisan yang dituliskan oleh dia itu pernah diterbitkan oleh orang lain dengan kalimat yang sama persis. Ya, cuman mungkin di situ dia hanya membedakan waktu penelitian sama tempatnya saja, padahal sebetulnya materi penelitiannya sama dengan yang pernah dikerjakan oleh orang lain. Lalu dia mengklaim itu adalah pekerjaan dia gitu ya. Nah, ini juga termasuk salah satu jenis plagiarisme gitu ya. Jadi ya itu kalau itu mungkin termasuk yang kedua tadi ya, plagiarisme ide. Jadi dia memiliki ide yang sama dan ketika ditanya tanpa disadari dia menyebut itu adalah hasil penelitian saya sendiri. Padahal setelah ditelusuri ada karya tulis orang lain yang sama persis tulisannya dengan dia. Dilakukan beberapa tahun yang lalu ya, misalnya mungkin sekitar 7 tahun sebelumnya itu sudah ada yang mempublikasikan materi topik tersebut gitu ya. Nah, akhirnya apa? Gelar akademiknya dicabut karena dianggap plagiarisme authorship. Jadi yang mengaku tulisan dia padahal orang lain sudah pernah menuliskan hal yang sama. Ya. Ini harus hati-hati ya, makanya Anda perlu belajar tentang plagiarism checker untuk memastikan bahwa tulisan kita ini bukan menduplikasi tulisan orang lain, bukan replikasi tulisan orang lain tanpa kita sebutkan sumbernya. Nah, itu termasuk ke dalam plagiarism of authorship. Kemudian yang keempat ada yang disebut self-plagiarism. Plagiarism diri sendiri. Artinya apa? Jadi kalau self-plagiarism ini, si penulis pernah mempublikasikan artikel di satu redaksi, ya, atau di satu penerbit, misalnya dia mempublikasikan di penerbit A. Kemudian beberapa tahun kemudian dia mendaur ulang karya tulis ilmiahnya dia sendiri, ya. Kemudian dia publikasikan lagi di tempat yang lain. Ya. Jadi dia mempublikasikan dua karya ilmiah yang sama di tempat yang berbeda. Ya. Maka ciptaan karya baru yang dihasilkan itu kalau tidak memiliki perubahan yang berarti, gitu, sama persis dengan apa yang dipublikasikan sebelumnya, itu disebut sebagai self-plagiarism. Jadi mempublikasikan ganda dia, ya, dua kali publikasi walaupun tulisan sendiri,
tapi dia publikasikan di tempat yang berbeda, itu termasuk dalam self plagiarism. Nah, ini juga sekarang sering terjadi. Dia sudah terbitkan di proceeding, kemudian dia terbitkan lagi di jurnal, padahal isinya sama-sama itu juga. Nah, itu termasuk dalam self plagiarism. Dan itu kalau untuk penilaian kepangkatan ya untuk dosen atau untuk peneliti itu bisa tidak diakui dua-duanya karena dia dianggap sebagai self plagiarism. Ya, di sini pembaca harus hati-hati ya apa yang dituangkan sebagai karya tulis itu apakah benar-benar dia orisinal atau tidak gitu ya. Itu harus diperhatikan ya terkait dengan jenis-jenis plagiarisme. Ya. Kalau mahasiswa saya sering melihatnya sih plagiarisme yang pertama ya sering dia mengutip kata-kata orang lain tanpa mencantumkan sumbernya. Kalau self plagiarism saya kira belum lah ya karena mahasiswa kan belum banyak yang publikasi misalnya ya baru pertama aja ini kan skripsi pun juga belum dibuat. Jadi kayaknya untuk self plagiarism itu tidak bisa kecuali dia membuat tulisan dalam bentuk laporan PKL kemudian dia menulis lagi skripsi. Nah, itu juga bisa dengan ide yang sama, dengan topik yang sama, maka itu termasuk self plagiarism. Ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Suara saya masih terdengar? Terdengar, Pak. Baik. Kita lanjutkan. Mengapa plagiarisme itu bisa terjadi? Ya, biasanya banyak faktor yang menyebabkan seseorang itu melakukan plagiarisme ya. Yang pertama bisa karena terbatasnya waktu untuk menyelesaikan tugas akhir ya atau menyelesaikan karya tulis ilmiah yang menjadi beban tanggung jawabnya. Dikejar deadline. Laporan PKL yang harusnya dikumpulkan 1 bulan setelah pelaksanaan PKL karena dia terlalu santai-santai misalnya sampai akhir semester belum membuat, akhirnya dia copy paste karya tulis orang lain. Ya, yang penting jadi laporannya. Pokoknya asal ada aja. Nah, ini yang bahaya ya. Jadi sering mahasiswa itu menunda-nunda pekerjaan ya ketika dia harusnya menyelesaikan itu jauh-jauh hari, tapi dia tunda-tunda sehingga akhirnya dikejar deadline sehingga karya tulisnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Kemudian yang kedua, rendahnya minat baca atau minat untuk melakukan analisis terhadap sumber referensi yang dimiliki. Jadi kadang mahasiswa itu pada saat dia menuliskan skripsi dia tidak mau studi literatur, dia tidak mau baca-baca sumber referensi yang mendukung terhadap penelitian dia. Akhirnya apa? Tulisan-tulisan yang dia klaim sebagai tulisan sendiri, padahal itu sebetulnya tulisan orang lain misalnya. Dia tidak mengutip sumber pustakanya dengan benar, gitu ya. Dan kadang plagiarisme itu juga terjadi karena kurangnya pemahaman. Bagaimana cara melakukan kutipan? Ya, kapan kita harus mencantumkan citasi? Bagaimana cara mencantumkannya? Mungkin ini karena ketidaktahuan. Ya, mahasiswa tidak sengaja ingin melakukan plagiarisme, tapi dia tidak tahu cara mengutip yang benar itu seperti apa. Nah, ini makanya perlu dipelajari ya cara-cara mengutip sesuatu yang benar itu seperti apa dalam kaitannya dengan penulisan karya ilmiah ya. Atau kurangnya perhatian guru atau dosen terhadap persoalan plagiarisme. Jadi bisa aja ya ketika mahasiswa itu mau melakukan studi tugas akhir dia tidak diingatkan bahayanya plagiarisme itu bagaimana atau tipe-tipe plagiarisme itu seperti apa. Mungkin makanya kenapa saya mengangkat topik ini dalam literatur dan perencanaan riset kimia karena plagiarisme ini adalah salah satu hal yang perlu ditekankan ya agar bisa dihindari oleh mahasiswa yang akan melakukan penelitian tugas akhir. Mengapa mahasiswa melakukan plagiasi?
Ya, pertama tidak tahu cara melakukan sitasi. Terlalu sibuk dengan urusan orang lain, dengan urusan lain. Dikejar deadline, tidak punya ide, tidak tahu apa yang akan dituangkan dalam proposalnya atau dalam tulisan. Anggapan milik sendiri, saya berhak untuk memakainya. Ya, pokoknya semua informasi yang ada di internet itu boleh digunakan tanpa harus mencantumkan sitasi. Nah, itu salah ya. Kurangnya keterampilan menulis dan keterampilan menulis dan meneliti yang lemah. Nah, itu biasanya yang terjadi ketika mahasiswa itu tidak siap untuk menyusun karya ilmiah, maka plagiarisme ini bisa terjadi. Bagaimana upaya kita untuk menghindari tindakan plagiarisme? Kalau bagi perguruan tinggi, biasanya karya tulis mahasiswa, baik dalam bentuk skripsi, tesis, ataupun disertasi, dilampiri dengan surat pernyataan di atas materai, ya, yang menyatakan bahwa karya ilmiah tersebut tidak mengandung unsur plagiat. Ya, tanda tangan bahwa ini karya ilmiah ini adalah betul-betul karya dia sendiri, bukan hasil plagiarisme dari orang lain, atau bukan tulisan orang lain yang duplikasi oleh dia, gitu. Yang kedua, pimpinan perguruan tinggi berkewajiban untuk mengunggah ya semua karya ilmiah yang dihasilkan di lingkungan perguruan tingginya ya di suatu portal yang bisa diakses, baik itu portal yang misalnya di portal Garuda gitu ya, atau di portal yang ditetapkan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi. Tapi kalau di UIN itu ada yang namanya repositori UIN JKT. Ya, disitulah semua skripsi dan tesis itu dikumpulkan dan di upload ya atau diunggah ya, sehingga orang lain bisa membaca karya-karya tulis ilmiah dari tahun berapa sampai tahun berapa itu sudah ada datanya atau sudah ada rekodnya di dalam repositori tersebut. Dan ini juga penting untuk menghindari terjadinya plagiarisme bagi mahasiswa-mahasiswa yang baru akan melakukan penelitian. Jadi ketika mereka searching, oh ternyata topik ini sudah pernah dikerjakan tahun sebelumnya gitu. Jadi sehingga kita tahu bahwa ini ada kesamaan ide dengan apa yang akan dikerjakan. Nah, cara menghindari tindakan plagiarisme, pertama yang paling umum adalah menggunakan dua tanda kutip jika mengambil kalimat langsung ya, dengan menyebutkan sumbernya. Ya. Kalau biasanya kalau tulisan-tulisan ilmu sosial itu sering ya, menurut si Anu gitu, ya, dia mengutip langsung, dituliskan di dalam tanda petik gitu ya, dalam tanda kutip. Kemudian yang kedua, untuk menghindari tindakan plagiarisme itu buat tulisan menuliskan daftar pustaka karya yang dirujuk ini dengan baik dan benar. Yang dimaksud dengan baik dan benar itu adalah sesuai dengan panduan yang ditetapkan oleh masing-masing institusi ya, terutama dalam penulisan daftar pustaka. Jadi ada kriteria-kriterianya nanti bagaimana cara kita membuat daftar pustaka yang benar ya. Lalu yang ketiga, melakukan parafrase dengan tetap menyebutkan sumber. Jadi kalau kita mengambil intisari dari kalimat orang lain, sebutkan ya sumber citasinya itu dari mana. Ya, parafrase ini adalah kata-kata yang dikutip dari orang lain gitu ya. Nah, parafrase adalah mengungkapkan ide gagasan orang lain dengan menggunakan kata-kata sendiri tanpa mengubah maksud atau makna gagasan yang ada di dalam tulisan tersebut ya, dan tetap menyebutkan sumbernya. Itulah beberapa cara untuk menghindari tindakan plagiarisme. Nah, penulis dapat memakai data atau informasi dari penelitian lainnya lewat membaca informasi dan mensarikan dengan bahasa tadi mensummarize ya, mengutip dan menyimpulkan dari tulisan orang lain itu intisarinya apa gitu ya. Lalu menulis balik apa yang telah dinyatakan oleh peneliti sebelumnya yang disebut parafrase tadi, mengutip dari sumber orisinal. Ya, itu juga bisa ya, quotation ya. Nah, tip menulis agar terhindar dari plagiarisme. Bagaimana cara kita menghindar penulisan yang kita lakukan ini terhindar dari plagiarisme?
Pertama, tentukan buku yang hendak dibaca ini apa, buku apa saja. Kemudian sediakan beberapa kertas untuk menuliskan jenis judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, tempat terbit, ya, jumlah halaman, dan lain sebagainya. Kalau dulu sekarang kita membuat catatan-catatan kecil gitu ya. Kalau sekarang mungkin bisa dituliskan dalam bentuk folder gitu ya. Lalu nanti dikumpulkan semua tulisan tersebut di dalam satu folder. Lalu kita baca, ya, salin ide utamanya, kemudian tuliskan pada tulisan yang berbeda, ya, dan Anda fokus pada catatan Anda. Apa yang kita baca dari satu sumber referensi itu kita ambil intisarinya, ya, lalu kita tulis sumber kutipannya dari mana, ya, bukunya apa, pengarangnya siapa, penerbitnya siapa, tahun terbitnya apa. Nah, ketika kita menulis artikel, maka jika kita ingin mensitasi dari buku yang telah kita baca, fokus pada kertas catatan tadi, ya, dan kita kembangkan kalimat dari catatan itu dengan kalimat kita sendiri. Nah, itu biasanya yang harus dilakukan, ya, kalau kita ingin menuliskan sesuatu yang bisa menghindarkan dari tindakan plagiat. Ada nggak sih sanksi kalau kita melakukan plagiarisme itu? Ya, sanksinya bisa sanksi administratif, bisa sanksi moral, ya. Kalau dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023, ya, sanksi bagi orang yang melakukan plagiat dalam lingkungan akademik adalah sebagai berikut. Lulusan yang karya ilmiahnya yang digunakan untuk mendapatkan gelar akademik, gelar profesi atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, terbukti merupakan jiplakan, akan dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 200 juta. Nah, ini kalau kita melakukan plagiarisme terhadap karya ilmiah yang terbukti kita menjiplak dari tulisan orang lain ketika kita gunakan untuk kelulusan sarjana kita. Ya. Itu kalau terbukti secara hukum, nah Anda dikenai denda nanti, ya. Makanya jangan kali-kali Anda melakukan plagiarisme, terutama berkaitan dengan plagiarism of authorship, ya, menjiplak karya tulis orang lain dengan tulisan kita sendiri yang dianggap itu adalah tulisan kita. Jika terbukti melakukan plagiarisme, maka seorang mahasiswa akan memperoleh sanksi sebagai berikut. Minimal pertama teguran, ya, peringatan tertulis, penundaan pemberian hak mahasiswa, pembatalan nilai, pemberhentian dengan hormat status sebagai mahasiswa, pemberhentian tidak hormat status, ya, sama itu, ya, pemberhentian secara hormat ataupun tidak hormat, gitu ya. Kalau tidak hormat berarti itu sudah sama sekali dipecat jadi mahasiswa. Gitu. Dan pembatalan ijazah apabila telah lulus dari proses pendidikan. Nah, jadi itu menjadi salah satu catatan, ya, sanksi yang bisa diberikan ketika Anda melakukan plagiarisme yang tidak diterima, ya, dalam penilaian akademik. Nah, tadi tipe-tipe plagiarisme ini, yang pertama ada tipe plagiarisme ide atau gagasan, ya. Tipe ini sering muncul apabila inspirasi dalam menulis tidak ada, sehingga sering kali penulis mencoba memasukkan ide orang lain ke dalam tulisannya tanpa menyertakan rujukan. Sebagai contoh, plagiarisme ide secara sengaja dilakukan oleh seorang anggota dari tim review yang menilai sebuah proposal yang mengandung ide terkait dengan penelitiannya, ya, kemudian dia mencuri ide tersebut, lalu dia membuat proposal baru dengan cara mengambil data yang sama atau informasi yang sama dari proposal sebelumnya, ya. Kemudian dia menilai proposal yang tadinya diklaim itu tidak bisa lulus, tapi padahal dia yang akan membuat proposal sendiri dengan metodologi yang dicurinya. Nah, ini saya kira ini satu hal yang sangat tidak pantas, ya, mencuri ide orang lain, kemudian proposalnya tidak diterima, ide yang itu digunakan oleh dia, gitu ya. Nah, ini bisa terjadi karena unsur kesengajaan atau karena kedangkalan informasi tentang masalah yang diteliti. Jadi harus
Perhatikan ya. Menggunakan plagiarisme kata-kata. Yang kedua yang sering terjadi adalah plagiarisme word to word ya, atau kata demi kata. Jadi apa yang dimaksud dengan plagiarisme kata-kata ini adalah menggunakan kata-kata orang lain tanpa menyebutkan nama pengarangnya. Ya. Nah, contohnya seperti ini. Plagiarism is the reproduction of someone else's word, idea or finding and representing them as one own without proper acknowledgement. Ya. Jadi memproduksi tulisan dari orang lain atau ide atau temuan ya yang dituliskan sebagai karya tulis orang lain, tapi diklaim sebagai karya tulis dia tanpa mencantumkan sumber citasinya. Ya. Nah, kalau dia membuat kalimat seperti itu kan sebenarnya kalimat orang lain menyatakan apa yang dimaksud dengan definisi plagiarisme. Kalimat yang betulnya adalah plagiarism is reproduction of someone else's word. Itu berarti berdasarkan kutipan siapa itu? Pernyataan siapa? Oh, pernyataan Thomas tahun 2008 pada halaman 24. Nah, itu cara penulisan yang benar seperti itu. Ada beberapa macam bentuk plagiarisme. Ya. Menyalin sebagian teks dari sumber orang lain, ya, tanpa memberikan kredit pada penulisan, tidak menempatkan teks tersebut tanpa kutipan. Jadi setiap teks kata per kata sama dengan aslinya yang diambil dari penulisan harus ditulis dalam tanda kutip. Kalau memang kita mengutip kalimat itu secara langsung, ya, tanpa membuat parafrase. Bisa juga menyalin sebagian teks dari sumber lain, menyisipkan dan menghapus beberapa kata. Nah, ini yang disebut parafrase ya. Atau mengganti dengan sinonimnya, tapi tidak memberikan kredit pada penulisnya atau tidak menempatkan teks yang diambil tanpa tanda kutip. Ini juga termasuk plagiarisme kata-kata. Contohnya seperti ini. Kata orisinal dari pengarang asli harus ditulis secara tepat dan lengkap. Jackson tahun 1999 menurut, nah itu kan contohnya seperti itu. Jadi kutipan dapat diikuti oleh halaman dari dokumen yang kita buat ya, di mana halaman-halaman tersebut didapatkan. Kalau pengetahuan yang sifatnya umum ya, common knowledge, informasi umum di mana semua orang tahu, tidak perlukan citasi ya. Contohnya tadi seperti saya katakan, Presiden Soekarno adalah Presiden pertama Republik Indonesia, itu sudah tahu. Ya, ibu kota negara RI adalah Jakarta, itu sudah tidak perlu citasi lagi. Karena informasi itu adalah informasi yang sifatnya umum. Ya. Kecuali jika bukan informasi umum, ya penulis menuliskan pernyataan interpretasi data, maka diperlukan citasi. Contohnya, menurut para sejarawan, Presiden Soekarno yang merupakan presiden pertama adalah penggali Pancasila, misalnya. Ya, apa yang mengatakan Widianto? Nah, bisa juga plagiarisme itu terjadi karena parafrase yang benar adalah mengungkapkan kalimat, mengungkapkan kembali suatu kalimat, informasi, atau cara mengubah konstruksi kalimat dengan kata-kata yang sesuai ya. Informasi tersebut dengan ide awalnya ya. Itu disebut sebagai parafrase. Ini juga tetap harus mencantumkan sumber. Cara membuat parafrase bagi pemula yang belum pernah menulis skripsi, yang pertama adalah baca, pelajari teksnya, ya, periksa, andai ide-ide pentingnya. Lakukan pencatatan, pendaftaran kata-kata atau ide penting dalam teks yang dibaca, kemudian cari parafrase alternatif yang mempunyai kesetaraan makna. Nah, susun ulang frase-frase tersebut sehingga memiliki makna yang sama dengan teks asli. Baru terakhir cantumkan sumber citasi. Nah, itulah langkah-langkah yang bisa kita lakukan dalam teknik penyusunan parafrase.
Teknik parafrase ini bisa dengan cara memasukkan nama pengarang, ya. Contohnya, menurut Suhendro tahun 2010, ya itu berarti dia mensitasi dari orang tersebut. Irawan 2013 dalam penelitiannya menyebutkan, nah itu juga contohnya seperti itu. Atau bisa juga restate, ya. This mean, seperti menjelaskan lagi, nanti terakhir baru tuliskan citasinya di belakang. Ya, caranya bisa macam-macam. Bisa juga, misalnya, based on the report of Joyce, Adam, Janet, can be dapat dijelaskan bahwa, jadi kita mengutip dari 3 orang, kemudian kita gabung menjadi satu kalimat. Itu menjadi parafrase. Ya. Nah, plagiarisme pengarang tadi sudah jelaskan ya, menjiplak kata orang lain, meliputi ide, terus apa namanya ini, kata tulisannya, formulasinya, ya, dan itu dianggap sebagai makalah dia sendiri. Padahal itu adalah tulisan orang lain, misalnya. Ya. Jadi jangan sampai kita menduplikasi tulisan-tulisan orang lain tanpa mencantumkan sumber citasi. Self plagiarism adalah naskah yang sudah dipublikasikan, ditulis kembali dalam jurnal ilmiah. Misalnya dia sudah terbit di Proceeding, tahun berikutnya dia terbitkan lagi di jurnal dengan konten yang sama. Nah, itu disebut sebagai self plagiarism. Lalu bagaimana sih sebetulnya cara kita menggunakan sumber citasi, ya, terutama dari internet, ya? Kan sekarang cara mudah untuk mendapatkan referensi itu dengan menggunakan internet, ya, browsing, ya, dengan Google atau dengan Scholar dan lain sebagainya. Kelebihannya dapat diakses dimanapun, siapapun dapat mempublish makalah, authorship-nya perlu diperhatikan lebih teliti, ya. Kualitas isi dan kebaruan, ketepatan kalimat dalam proses pencarian dokumen, dan bisa kita gunakan dengan kata kunci tertentu, ya, untuk mencari referensi tersebut. Misalnya tadi kalau kita bicara tentang apa namanya yang berkaitan dengan penelitian kita ini, misalnya tentang aktivitas antioksidan, ya, kita cek dengan kata kunci tersebut dari jurnal-jurnal yang sudah ada, dari tanaman apa, tanaman ini orang lain sudah pernah mengerjakan atau belum. Nanti itu bisa kita lihat dari apa namanya searching engine-nya, ya, dari hasil penelusuran pustaka di dalam internet. Nah, sumber internet itu bisa dari jurnal, sama jurnal-jurnal yang berreputasi, ya, textbook, buku-buku laporan tahunan, statistik, ya, atau dari lembaga-lembaga yang diakui, misalnya dari WHO, ILO, UNEP, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan sumber internet yang tidak valid itu dari blog pribadi, Wikipedia, ya, Wikipedia itu kan kumpulan dari ensiklopedia yang ditulis oleh banyak orang, gitu kan. Itu dia bukan referensi primer, itu referensi sekunder, bisa mungkin tersier, ya. Petunjuk praktikum itu juga kadang diambil dari buku ataupun dari jurnal, ya. Non-recognized agensi yang tidak dikenali, ya. Orang menulis misalnya ini dari mana, ini nggak jelas nih sumbernya, ya jangan kita cantumkan, yang kita citasi kalau tidak jelas sumbernya, ya. Tips mengembangkan topik penelitian, yang pertama adalah brainstorming, ya, cuci otak kita, kepala kita dengan ide-ide yang baru, ya, buka wawasan-wawasan yang baru. Diskusikan ide yang kita miliki dengan orang-orang yang dianggap kompeten, ya, dengan dosen, dengan kolega, dengan peneliti lainnya, dan sebagainya. Lakukan penelusuran literatur, ya, textbook, jurnal, dan lain sebagainya. Pahami apa yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar dari hasil penelitian. Nah, ini biasanya yang bisa kita kembangkan, ya, di awal sebelum kita melakukan penyusunan proposal. Agar kita terhindar dari plagiarisme, ya, bagaimana teknik penyusunan proposal anti plagiasi? Pertama, kita mulai, ya, dengan state of the art, ya.
ide-ide kita ini kita tampung dulu, kita pelajari, lalu lihat korelasinya dengan penelitian orang lain sejauh mana. Lalu kita buat outline, ya, outline dari makalah itu secara detail. Jadi makalah ini bicara tentang apa, makalah ini, makalah berikutnya bicara tentang apa. Itu semua nanti ada informasi apa namanya, resumenya lah ya, atau ringkasan daripada outline daripada makalah tersebut. Baru kita tulis, kita cek, kita edit, ya, bagaimana penempatannya, bagaimana komprehensivitasnya, ya, gambar, tabel, referensi dan lain sebagainya dicek dan ya. Kemudian kita minta bantuan pada kolega atau sejawat untuk melihat tulisan kita ini apakah sudah sesuai atau tidak, perbaikan dan penyempurnaan. Jadi dari memulai, merencanakan, menulis, ya, mengecek dan memperbaiki, itu semua bisa kita libatkan teman sejawat kita atau kolega kita untuk memastikan apakah penelitian ini layak untuk dituliskan di dalam proposalnya atau tidak. Nah, itulah yang berkaitan dengan apa namanya, plagiarisme, ya. Sekarang kita bicara tentang pengaturan citasi atau citation. Apa sih sebetulnya fungsi dari citation manager ini atau pengatur citasi? Untuk mengatur dokumentasi dari sumber-sumber referensi, ya, dengan banyak format dan dapat digunakan kembali ketika membutuhkan citasi teks yang ada di dalam daftar referensi. Nah, citation manager ini fungsinya adalah dia mengumpulkan semua jenis citasi yang akan kita kutip, dan kemudian nanti kita tinggal memilih, ya, dari citasi tersebut mana yang nanti akan dipublikasikan, kalimat mana yang akan kita pakai, ya. Nah, di situ nanti di bawahnya dituliskan sumber citasinya dari mana, ya. Jadi itu yang harus berkaitan dengan pengaturan citasi ini supaya bisa digunakan sesuai dengan aturan yang ada, gitu. Nah, aplikasi ini biasanya terdaftar dalam komputer pribadi atau komputer, ya, dan terhubung dengan web seperti menu add-on-nya itu nanti bisa terhubung dengan reference manager seperti contohnya Mendeley, ya. Yang paling banyak digunakan untuk pengaturan citasi itu adalah Mendeley. Bisa juga menggunakan Redcube, Bibliographic, Zotero, Conata, dan Conotea, ya, dan Kika. Ya, ini contoh-contoh situs-situs yang bisa diakses untuk mendownload citation manager. Yang paling banyak biasanya orang menggunakan Mendeley yang paling umum, ya, dan mudah dari sisi perangkatnya lebih applicable. Nah, sekarang saya ingin jelaskan di sini contohnya ada beberapa software yang bisa kita download, ya. Untuk pertama dalam kaitannya dengan pemeriksaan plagiarisme, ya, untuk mengecek apakah tulisan kita ini plagiat atau tidak, ya, di sini ada beberapa software ataupun tools yang bisa digunakan untuk pengecekan plagiarisme yang sifatnya gratis ataupun yang berbayar, ya. Kalau Turnitin ada yang gratis, ya. Bisa Anda satu di alamat website. Apakah bisa diakses langsung atau harus bayar? Ini adalah contoh plagiarisme detector yang berbayar yang terformat dalam aplikasi komputer. Ada Turnitin, Eternticat, dan lain. Ya, itu bisa kita pilih, ya, mana saja. Tapi yang paling banyak sih kalau di UIN, karena kita punya software-nya Turnitin, ya, kita menggunakan Turnitin. Ya. Nah, di sini ada contoh cara tutorial penggunaan plagiarism checker. Anda sebenarnya bisa lihat nanti, ya, di slide-nya. Saya jelaskan sedikit saja di sini bagaimana cara kita menggunakan aplikasi Turnitin, ya. Pertama, kita masuk ke
websitenya Turnitin ya, www.turnitin.com. Ini halaman browser untuk Turnitin, sehingga muncul nanti tampilan seperti ini ya, turnitin.com. Ada tulisan Turnitinnya seperti ini. Ya. Lalu kita login, di sini ada tulisan login. Kalau belum, kita buat dulu akunnya ya, kita create account. Tapi kalau Turnitin ini kan berbayar ya, kita biasanya gunakan login yang sudah ada supaya kita bisa mengakses ya, karena tidak semua orang bisa mengaksesnya. Nah, kalau kimia itu biasanya kita menggunakan email address-nya adalah kimia@winjkt.ac.id. Nanti password-nya saya tidak saya kasih tahu ya, karena nanti ini bisa, kalau yang perlu aja nanti bisa menghubungi admin ya, untuk masuk ke Turnitin ini. Jadi selanjutnya login dengan menggunakan email address, dan kalau belum terregistrasi, lakukan registrasi melalui new user ya, yang ada di bawah ini. Kemudian setelah kita masuk, nah di sini ada tampilan untuk Turnitin yang kimia ya, di sini kimia FST. Nah di sini ada kelas ya, kelas di sini artinya ruangan-ruangan yang sering digunakan untuk pengecekan plagiarisme. Ada pilihan di sini proposal mahasiswa misalnya. Kalau mahasiswa yang akan seminar proposal, mereka kan diminta cek plagiarismenya ya pakai Turnitin. Jadi klik aja di proposal mahasiswa, nanti kita masukkan filenya, file proposal kita yang akan kita cek ya. Kalau kita mau bikin kelas baru ya add kelas, tapi saya kira ini sudah cukup ya, misalnya untuk artikel jurnal, proposal ini, atau biasanya yang mengelolanya. Selanjutnya pilih ya klaster yang masih aktif ya. Ya misalnya ini yang aktif kan ada di sini ya, klaster-klaster ini. Ya, kalau yang sudah expired ya jangan dipilih, ini udah expired nggak bisa dipakai nih. Yang aktif ya statusnya aktif ya. Kemudian kalau mau tambah kelas ya add kelas ya. Nah, contohnya di sini proposal mahasiswa yang mau kita cek ya. Kita masuk ke sini, proposal mahasiswa add assignment untuk mengecek hasil plagiarismenya dengan cara menambahkan file mahasiswa yang akan dicek ya. Selanjutnya klik view pada cluster proposal 2019 misalnya. Kemudian kita masukkan, nah ini contoh hasil pengecekannya ya. Di sini ada angka similarity proposal dari masing-masing mahasiswa yang sudah dicek ya. Misalnya atas nama Fitri Lestari, plagiarismenya 15%. Nah ini paper ID-nya dan diceknya tanggal berapa, ada informasinya di sini. Selanjutnya kalau kita mau masukin file baru, klik submit file ya, masukkan file yang akan dicek plagiarisme. Klik submit file di sini sebelah kiri ya. Setelah itu kita tulis siapa penulisnya, kasih informasi ya, first name, last name, submission detailnya, atau kita pilih dari komputer ya untuk mengupload bukan atau ya. Setelah kita isi lengkapi semua informasi mengenai penulisnya, baru kita upload filenya ya, masukkan identitas mahasiswa, pilih file yang akan dicek, kemudian upload. Nah contohnya seperti ini. Ini hasil pengecekan menggunakan Turnitin. Similarity-nya 15%. Biasanya kalau untuk proposal mahasiswa maksimal 30% ya kalau nggak salah ya. 30%, kalau lebih dari 30% itu berarti harus dikurangi ya similarity-nya. Nah, similarity ini diambil dari kalimat-kalimat yang tertulis dalam proposal tersebut. Misalnya nih, dia katakan kebutuhan bahan bakar meningkat sejalan dengan perkembangan ini. Nah, terus selama ini penggunaan bahan bakar boros yang menghasilkan emisi gas buang yang tinggi. Hal ini disebabkan oleh, ini yang ditandai warna-warna merah ini ada kemiripan kalimat dengan tulisan orang lain. Mungkin dia mensitasi kata per kata dari tulisan orang ya, sehingga kalimat ini sama persis, sehingga dia dianggap similar gitu ya. Contohnya seperti itu ya. Kemudian kalau sudah selesai kita download ya. Di sini ada menu download ya. Kita klik download, nanti hasil plagiarismenya akan kelihatan. Ya, ini kalau kita cek daftar pustaka tidak perlu dicek ya, kan bisa di-exclude di sini. Exclude itu dikeluarkan dari pengecekan karena daftar pustaka itu kan bukan plagiat. Memang kalau dia sama persis dengan yang orang lain ya karena kita mengutip tulisan yang sama dari atau citasinya sama dengan orang lain, itu nggak ada masalah gitu ya. Jadi kita keluarkan saja untuk daftar pustakanya, jangan ikut dicek gitu maksudnya. Itu bisa di-exclude nanti di-download ya. Nah, jika hasil similarity pengecekan lebih dari 40% ya, naskah Anda merupakan duplikasi dari tulisan orang lain,
maka proposal Anda dianggap tidak layak untuk diajukan dalam seminar proposal. Jadi minimal harus di bawah 40% ya. Kalau 40% itu cukup besar loh sebelumnya. Ya. Jadi kalau bisa jangan sampai lebih dari 40%. Ada cara yang lain yang bisa digunakan ya, aplikasi lainnya dengan ini yang tidak berbayar. Kalau tadi kan berbayar menggunakan Turnitin. Jadi tidak bisa sembarangan. Harus yang punya akun yang bisa mengaksesnya. Nah, kalau yang ini bisa diunduh secara gratis, namanya plagiarism detector. Tapi kemampuan deteksinya mungkin terbatas ya, yang namanya fitur gratis dengan yang berbayar pasti lebih lengkap yang berbayar. Gitu ya. Tapi kalau untuk latihan, Anda bisa aja menggunakan yang ini dulu ya. Plagiarism detector, setup, ya, nanti download. Setelah itu kita punya ininya nanti di sini seperti ini tampilannya ya, plagiarism detector, ikonnya. Lalu kita buka, kalau kita buka di sini ada next step, ya. Next step ini berarti kita mulai apa namanya, new task ya atau pekerjaan baru untuk melakukan cek plagiarism. Lalu kita pilih apa file yang akan kita cek plagiarismnya ya dengan membrowsing gitu atau mencari di komputer kita di folder yang kita taruh gitu. Kemudian kita open, lalu setelah itu kita masukkan di sini ya, add dokumen. Setelah itu done. Lalu nanti kita akan lihat lagi next step, detect text, revive, oke. Start check ya, start check di sini berarti dia mulai mengecek. Nah, itu hasil pengecekannya nanti akan berjalan seperti ini. Dia akan melihat kemiripannya dengan tulisan-tulisan yang ada di internet. Hasilnya nanti akan muncul seperti ini. Misalnya berapa persen ya plagiarismenya dia akan tampilkan di sini. Lalu terakhir kita save sebagai PDF. Nah, setelah itu baru kita akan lihat, oh ternyata hanya 5% misalnya yang berbeda. Jadi plagiarismenya di sini hanya berapa persen misalnya? 6% ya, ini nggak kelihatan ya. Sekitar berapa persen? 6% ya. Nah, kecil berarti gitu ya. Itu mengenai plagiarism detector ya. Bisa pakai yang Turnitin, bisa pakai yang plagiarism. Tapi yang diharuskan oleh Prodi sekarang wajib ya pakai Turnitin. Karena kalau yang plagiarism detector itu tidak terlalu sensitif ya pengecekannya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nah, kalau tidak, kita lanjutkan ke aplikasi yang kedua mengenai reference manager ya, yaitu saya jelaskan tentang cara menggunakan Mendeley. Ya. Untuk bisa masuk ke Mendeley ya, kita pertama download dulu ya, kita buat akun dulu ya, create akun gitu ya, masuk ke mendeley.com di sini ya, kemudian setelah itu kita download ya. Nah, di sini langkah-langkahnya pertama kunjungi situs Mendeley di alamat www.mendeley.com dan sign up. Kalau kita sudah punya akun ya, setelah itu kita download aplikasinya, lalu kita lakukan verifikasi akun, ya, verifikasi akun Mendeley. Ini cara mendownloadnya tinggal klik download aja di sini. Nah, setelah selesai pengunduhan, buka email Anda untuk melakukan verifikasi. Nah, setelah kita verifikasi, kita bisa masuk ke Mendeley Desktop ya. Artinya program Mendeley-nya sudah terinstall ya. Kita bisa membuat library atau kumpulan daftar pustaka yang ada di dalam Mendeley. Lalu unduh artikel PDF, misalnya kita ambil dari jurnal A gitu ya. Dari jurnal misalnya jurnal kimia Palensi atau Science Direct, kemudian nanti masukkan ke dalam library di dalam Mendeley. Ini contoh-contoh tulisan jurnal-jurnal artikel yang sudah masuk ke dalam akun Mendeley. Kita juga bisa membuat folder khusus untuk artikel kita di sini ya. Nanti dia akan terhubung langsung dengan jurnal aslinya. Nah, di situ nanti akan kita cek jenis citasinya apa, jurnal, volumenya tahun berapa ya papernya.
Jadi nanti secara otomatis bisa langsung masuk ke daftar pustaka kita kalau kita sudah masukkan ke dalam library, ya. Tapi syaratnya dia harus dalam bentuk PDF, ya. Kemudian cara pengecekan metadatanya, ya, bisa juga pada setiap artikel yang diunduh itu, ya, artikel PDF-nya kita masukkan ke library, ya. Kemudian ternyata misalnya metadatanya salah di sini, ya, nama jurnalnya salah, bisa kita edit secara manual, ya. Di sini detail are correct, ya, kita klik di sini, ya, untuk mengkoreksi kalau ada kesalahan dalam metadata. Maksudnya metadata itu informasi dari jurnalnya. Kadang-kadang kalau kita memasukkan buku, dia tidak bisa langsung terhubung dengan metadatanya, maka kita masukkan secara manual, ya, tahun terbitnya, volumenya berapa, halaman berapa, dan itu yang bisa kita tuliskan secara manual di sini. Kalau itu biasanya tidak terhubung langsung dengan metadata yang tersimpan dalam DOI dari jurnalnya, gitu ya. Maka kita harus lakukan koreksi di dalam Mendeley-nya menggunakan detail are correct. Nah, setelah itu bisa juga kita lakukan import dari web importer, ya. Misalnya kalau kita memasukkan Mendeley itu ke Microsoft Word, ya, di sini kita bisa menggunakan Mendeley Web Importer, ya. Jadi kita nanti bisa mengimport citasi dari tulisan-tulisan yang ada di dalam satu jurnal, ya. Nah, sehingga nanti masuk semua library-nya ini ke Mendeley tadi. Dan ini nanti bisa kita lakukan instalasinya di tool ini, ya, tool, kemudian install web importernya, ya, sehingga nanti akan terbaca di sini. Ya. Nah, contohnya ketika kita memasukkan citasi, ya, contoh kalimat yang mau disitasi diambil dari Marjati et al. 2018 misalnya. Ini kan di sini sudah ada tampilan Mendeley-nya, ya. Kalau kita sudah install di web importer tadi, maka dia akan terhubung dengan Microsoft Word, ya. Jadi di Microsoft Word itu nanti ada tabel insert citation, ya, di sini. Ya, di reference itu ada insert citation, itu isinya adalah Mendeley. Kemudian nanti kita klik di situ, nanti akan terbuka Mendeley-nya, kita pilih si citasinya itu tadi dari mana jurnalnya, dari file yang mana yang kita citasi. Nanti kita klik nama filenya, lalu nanti muncul di sini, ya. Oh, ternyata dari Marjati et al. Atau dari Markalo et al. 2016. Nah, setelah itu kita tulis di sini daftar pustaka, lalu kita insert bibliografinya di sini. Insert bibliografi, nanti akan muncul dia daftar pustakanya di bawah, ya, secara otomatis. Nah, ini fungsi utama dari reference manager itu bagaimana kita membuat citasi dan daftar pustaka yang terintegrasi langsung dengan tulisan kita, ya. Jadi lebih memudahkan kita untuk membuat citasi dan daftar pustaka sehingga tidak kecolongan. Citasinya A, daftar pustakanya langsung muncul sebagai citasi tersebut. Jadi dia langsung terhubung dengan daftar pustakanya, ya, terkoneksi dengan daftar pustaka. Nah, sekarang kalau kita menulis jurnal, sebagian besar harus menuliskan menggunakan aplikasi Mendeley ini, ya, supaya tidak ada kesalahan dalam penulisan daftar pustaka maupun citasi. Karena dia otomatis langsung akan membuka kalau filenya sudah ada di dalam library tadi. Ya. Kecuali yang tadi memang belum ada atau kita masukkan secara manual, misalnya seperti buku, textbook, atau yang memang belum ada metadatanya, ya itu harus diedit secara manual, gitu, ya. Nah, itu yang terkait dengan penggunaan aplikasi Mendeley, ya, yang terplugin, yang terhubung dengan Microsoft Word. Citation dan Open Mendeley sudah ada editnya, ya. Ikonnya yang kalau kita sudah install web importernya tadi. Oke, jadi itu tahapan-tahapan yang perlu dilakukan ketika kita menggunakan citasi manager. Cara pembuatan daftar pustaka, ya tadi sudah saya jelaskan, ya, di bagian akhir tulisan kita. Nanti kita insert bibliografi, kemudian nanti di bibliografi itu nanti otomatis
Microsoft Word-nya akan membuat daftar pustaka sesuai dengan citasi yang kita pilih, ya. Nah, baru nanti kalau kita mau ganti stylenya, ya, kan kadang daftar pustaka itu bisa beda-beda stylenya, bisa yang apa edisi 6, edisi 7, atau menggunakan yang lain, ya. Itu kita tinggal pilih aja reference, kemudian style yang kita pilih, kita pilih style sesuai dengan yang diminta, ya, dalam pedoman, ya. Maka secara otomatis gaya tulisan dari daftar pustakanya akan berubah. Jadi sangat mudah dan sangat membantu kalau kita menulis daftar pustaka dalam jumlah yang banyak, ratusan misalnya atau puluhan gitu ya. Kan kalau kita masukkan satu persatu agak merepotkan. Jadi dengan adanya aplikasi Mendeley ini akan lebih memudahkan, terutama untuk artikel-artikel yang sudah terhubung secara online dengan metadata. Lalu kita juga bisa melakukan sinkronisasi data di Mendeley Desktop dengan menggunakan server, ya. Jadi kalau kita sudah punya library dan kita lakukan sinkronisasi di dalam akun Mendeley ini, ya, maka data itu akan tersimpan secara otomatis di dalam akun kita. Manakala komputer kita hilang atau rusak, tapi kita akun Mendeley-nya masih aktif, ya, maka data library yang kita telah masukkan itu tidak akan hilang. Jadi dia tersimpan di dalam akun, di dalam server Mendeley. Jadi pada saat kita buka lagi, kita install lagi Mendeley, kita buka akun kita, data pustaka yang kita masukkan sebelumnya itu masih tetap ada tersimpan di dalam. Nah, itulah keunggulan yang ketiga dari aplikasi Mendeley ini. Jadi ketika kita sudah punya library, sampai kapanpun selama library itu tidak kita ubah, tidak kita hapus, maka dia akan tetap ada di dalam server. Ya, itu keuntungan yang ketiga, ya. Nah, ini contoh membuat library, ya, dalam bentuk cetakan offline, ya. Ini kita bisa lihat di sini, ya, contohnya, ya. Misalnya kalau kita mau add, misalnya kita mau nambah tulisan, ya. Tulisannya termasuk apa jenisnya, buku section, atau apa ini, misalnya komputer program, proceeding, ensiklopedia, atau jurnal, artikel, ya, kita tinggal pilih aja di situ. Gunakan menu add entry manually pada Mendeley untuk memasukkan library yang berada dalam bentuk cetakan yang tidak ada filenya. Misalnya Anda baca buku, tidak ada di dalam internet buku itu, tapi ada dalam cetakannya. Kita masukkan secara manual, ya. Nah, di situ ada menu add entry manually. Oke, demikian sedikit informasi tutorial mengenai cara menggunakan aplikasi Turnitin dan Mendeley, ya, untuk cek plagiarism dan reference manager. Agar Anda lebih paham cara penggunaan aplikasi tersebut, maka sebaiknya Anda download dan coba sendiri, ya. Gunakan aplikasi ini untuk memudahkan penulisan tugas akhir Anda. Baik, sampai sini apakah ada yang mau bertanya? Silakan. Ada pertanyaan? Halo? Ini suara saya masih kedengaran nggak? Terdengar, Pak. Apakah penjelasan saya sudah cukup jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, berarti saya cukupkan, ya, untuk pertemuan hari ini. Silakan Anda untuk aplikasi Mendeley sebenarnya sudah bisa di-download secara gratis, ya, kalau Anda mau coba di rumah menggunakan laptop Anda sendiri, ya. Misalnya untuk penggunaan untuk penulisan laporan PKL, coba gunakan Mendeley untuk penulisan daftar pustaka dan citasi, ya, agar Anda terhindar dari plagiarisme. Baik, terima kasih atas perhatiannya, ya. Seperti biasa, jangan lupa Anda nanti buat resume perkuliahan, ya, sebagai bukti Anda kehadiran Anda pada hari ini. Dan
dilampirkan screenshot-nya ya pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.